Hello Technolovers! Belakangan ini debat Cawapres memang hal yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, bukan? Alutsista bekas muncul dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam. Isu ini disinggung oleh Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyebut Kementerian Pertahanan atau Kemenhan mempunyai anggaran 700 triliun rupiah, namun justru untuk membeli alutsista bekas. Awalnya Anies menyinggung Kemenhan menjadi salah satu kementerian yang berhasil dibobol oleh hacker. Padahal Kemenhan mempunyai anggaran fantastis yakni mencapai 700 triliun rupiah, tapi tak bisa digunakan untuk mengantisipasi serangan hacker. Bahkan nih, Anies Baswedan menyebut penarikan utang sebaiknya untuk aktivitas produktif dan bukan dipakai untuk membeli alat utama sistem pertahanan bekas loh. Menanggapi hal tersebut, Cawapres nomor 2 yaitu Prabowo tentu saja tidak tinggal diam saja. Waduh, makin panas ya. Lantas, seperti apa klarifikasi Prabowo mengenai alutsista bekas ini dan alutsista apa saja yang pernah dibeli oleh Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Berikut ulasan lengkapnya. Minggu 7 Januari, debat calon presiden membahas rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membeli 12 pesawat tempur Mirage 2005 bekas dari Angkatan Udara Qatar untuk meningkatkan kesiapan tempur TNI AU. Anies Baswedan yang maju sebagai Capres nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo yang maju sebagai Capres nomor urut 3 menggunakan kebijakan ini untuk mengkritik secara menyeluruh Prabowo yang juga maju sebagai Capres nomor urut 2. Ganjar misalnya menganggap keputusan Prabowo sebagai gegabah dan dapat membahayakan prajurit, jadi pengadaan tidak mendengarkan aspirasi petinggi dan prajurit dari 3 matra. Dia mengetahui hal itu setelah berbicara dengan beberapa perwira dari 3 matra. Anies menyatakan bahwa pembelian pesawat tempur bekas adalah kebijakan yang salah, karena pada saat yang sama banyak anggota TNI yang tidak memiliki tempat tinggal. Minggu 7 Januari malam, Prabowo berbicara dalam debat Pilpres 2024 ketiga di Istora Senayan, Jakarta, tentang alasan Kemenhan ingin membeli pesawat bekas daripada baru. Prabowo mengatakan bahwa faktor yang harus dipertimbangkan saat menilai alat pertahanan dan keamanan seperti pesawat dan kapal perang adalah usia mereka, bukan apakah mereka baru atau lama. Dia menyatakan bahwa alat perang biasanya berusia 25 hingga 30 tahun. Jadi, pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi itu usia pakainya masih 15 tahun, dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih, kata Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa jika Indonesia ingin membeli senjata perang baru, itu akan membutuhkan waktu yang lama, biasanya 3 tahun, dan baru bisa digunakan selama 7 tahun. Nah, sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrence, kita perlu kemampuan, itu maksudnya alat terbelakang imbuhnya. Kemudian Prabowo mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno juga menggunakan alat perang lama saat menghadapi Irian Barat. Ini termasuk pesawat terbang, kapal selam, cruiser destroyer, dan sebagian besar alat perang lainnya. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa sampai saat ini Indonesia telah menggunakan beberapa senjata api bekas. Dia juga menyatakan bahwa hampir 50% senjata api dimanapun menggunakan senjata bekas. Kemenhan juga akan memeriksa jam terbang dan kualitas pesawat bekas pada kesempatan itu. Prabowo di sisi lain berjanji akan memberikan yang terbaik untuk anggota TNI untuk menanggapi serangan Anies. Jadi, dalam alat perang saya katakan bukan baru dan bekas, tapi usianya. Kalau pesawat, flying hours, dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. Covid, ada krisis Ukraina, pangan naik, BBM naik, ujar Prabowo. Terlepas dari debat ya, memang sejak masuk di Kabinet Jokowi untuk mengisi jabatan sebagai Menteri Pertahanan, diketahui Prabowo Subianto telah banyak menandatangani kontrak pengadaan alutsista dalam negeri. Pengadaan alutsista itu ternyata berasal dari pembelian hingga hibah. Tapi nih gengs, yang perlu digarisbawahi, tentu tidak semua alutsista yang dibeli oleh Prabowo selama menjabat adalah bekas. Kendati demikian, memang ada beberapa jenis pengadaan alutsista bekas yang berlangsung selama periode Prabowo jadi Menhan, di mana setidaknya ada 14 unit alutsista bekas yang dibeli dan diakuisisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Alutsista itu terdiri dari kapal perang frigate dan pesawat tempur Mirage. Tapi, apakah alutsista ini tidak layak atau justru inilah yang membuat militer Indonesia dipertimbangkan di kancah dunia?
Nah, dilansir dari laman tirto.id, selama menjabat sebagai Menhan antara 2021 hingga 2023, Prabowo Subianto pernah membeli baik yang baru maupun yang bekas. Di antaranya adalah frigate kelas Frame 6 unit pada tahun 2021, frigate Mistral 2 unit 2021, pesawat Airbus A400M 2 unit pada tahun 2021. Selanjutnya, Dassault Rafale 42 unit pada tahun 2022, kapal selam Scorpion 2 unit yang juga dipindang pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 ada pesawat tempur Mirage 2005 sebanyak 12 unit, pesawat F-15EX 24 unit, helikopter angkut berat H225M sebanyak 8 unit, dan yang terakhir ada radar militer terdiri dari 12 unit. Spek Mirage 2000, jet tempur bekas yang dibela Prabowo saat debat. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2, membela kebijakannya untuk membawa alutsista lama ke tanah air, termasuk pembelian jet Mirage 2005 yang sudah usang dari Qatar. Dia menyatakan bahwa pesawat tersebut masih berusia 15 tahun. Adapun alasan dibalik pembelian ini tentu saja untuk memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia, sementara menunggu kedatangan 42 unit pesawat Rafale yang sedang dipesan dari Dassault Aviation Prancis. Untuk spesifikasi Mirage 2005, ini sendiri yaitu mampu mencakup berbagai kemampuan dan senjata, dengan kemampuan Omni-Roll, dengan memiliki panjang 14,36 meter, lebar sayap 9,13 meter, dan tinggi 5,20 meter. Berat kosongnya 7.500 kg dan dapat membawa berbagai senjata termasuk meriam revolver Deva 5542 x 30 mm. Tak berhenti di situ saja, pesawat Mirage 2005 ini bergerak dengan menggunakan mesin Snecma M53P2 dengan daya dorong maksimum 95,1 kN. Dengan menggunakan mesin tersebut, pesawat ini juga mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 2.2 dan memiliki langit-langit layanan 17.060 meter. Selain itu, pesawat ini juga mampu membawa berbagai macam rudal, baik itu rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, termasuk rudal MBDA Mika IR-RF, Matra R550 Magic 11, Matra Super 530D, AM39 Exocet, AS30L, dan lainnya. Mirage 2005 juga memiliki kemampuan membawa bom, termasuk MK82. Pak Anies sepertinya sangat tendensius ya, padahal dulu pernah sedekat nadi loh sama Pak Prabowo. Nah, jadi gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. By the way, thanks for watching and see you!